Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Warinsya, saya dari kelas 10-6 nomor absen 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai masuknya ajaran Islam di Indonesia. Jadi apa saja sih teori-teori yang mempengaruhi masuknya ajaran Islam di Indonesia? Jadi langsung kita mulai saja ya. Jadi yang pertama adalah macam-macam teori. Nah, dalam proses masuknya Islam ke Indonesia terdapat beberapa teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Teori tersebut berkenaan dengan tempat asal Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Teori-teori tersebut menjelaskan tentang saluran dan media dalam proses Islamisasi yang beserta relasi antar kerajaan-kerajaan Nusantara dengan Islam. Berikut ini adalah teori-teori Islamisasi di Indonesia sebagai berikut. Jadi langsung saja ke teori Gujarot. Tokoh yang mendukung teori ini adalah para ilmuwan Belanda seperti Bisnepo dan Mokete yang mengatakan bahwa penyebaran agama Islam itu ke Indonesia disebabkan oleh orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat, India. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia itu sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang dengan jalur Indonesia, Tambai, Timur Tengah, Eropa. Bukti lainnya ialah dengan batu nisan Sultan Samudra Pasai dan keterangan Marco Polo dari Venice. Ke teori Persia. Pencetus sekaligus pendukung dari teori Persia adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Mereka menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa oleh kaum Syiah Persia. Ahmad Mansur Suryanegara juga mencatat 4 persamaan budaya antara Islam di Persia dan di Nusantara. Buktinya ialah peringatan tentang 10 Muharram atas meninggalnya Hasan dan Hussein cucu Nabi Muhammad. Yang kedua, adanya persamaan antara ajaran Al-Hallaj, tokoh Sufi Iran, dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Yang ketiga adalah persamaan dalam sistem mengeja huruf Arab. Yang keempat, adanya persamaan batu nisan yang ada di makam Malik Al-Soleh. Dan yang kelima, ada kesamaan budaya puasa Asyura yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim, tokoh ulama Persia tahun 1419 di Gresik. Selanjutnya ada teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah adalah teori yang dianggap sebagai teori paling kuat yang didasari oleh pendapat dan Sir Thomas Alcott, Crawford, Nieman, dan D. Hollander yang mengemukakan bahwa teori Mekah merupakan Islamisasi yang berasal dari Arab. Pendapat ini didasari pada kesamaan mazhab antara Koromodel dan Malabar dengan mazhab Syafi'i. Buktinya bila diterjemahkan di Indonesia adalah atas nama Tuhan, Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pemurah, tiap-tiap makhluk yang hidup di atas bumi itu bersifat fana, tetapi wajah Tuhanmu yang bersemarak dan gemilang itu tetap kekal adanya. Inilah kuburan wanita jadi syahid bernama Fatimah binti Maimun, putra Hibatullah yang berpulang pada hari Jumat ketika 7. Sudah berlewat bulan Rajab dan pada tahun 495 yang menjadi kemurahan Tuhan Allah yang Maha Tinggi bersama pula Rasulnya mulia. Selanjutnya ada teori India. Teori India dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dan Orison. Teori ini berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar, India. Teori ini didasari atas ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam pada saat itu dengan alasan yaitu Gujarat belum menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara wilayah Timur Tengah dengan wilayah Nusantara. Morrison mematahkan teori Gujarat dengan menyatakan pendapatnya bahwa Islam di Nusantara itu bukan berasal dari Gujarat, tetapi dibawa oleh para penyebar Muslim dan Coromandel pada akhir abad ke-13.
Selanjutnya ada teori Cina nih. Teori Cina dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sebab dibawa oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didukung oleh beberapa hal, yaitu faktor atau fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Konton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879. Yang kedua, adanya masjid tua dengan model bangunan Cina di Jawa. Yang ketiga, raja pertama Demak itu Raden Patah yang berasal dari keturunan Cina. Yang selanjutnya, gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Selanjutnya ada teori Bangladesh nih. Teori Bangladesh merupakan teori yang terakhir dalam pembahasan kita kali ini. Teori Bangladesh, teori Bengali atau teori Bangladesh merupakan teori yang didasari oleh orang-orang yang keturunan Bengali. Teori ini dinyatakan oleh Eski Fatimi dengan berpendapat bahwa ia mengaitkan seluruh batu nisan yang di Pasai itu seperti batu nisan Maulana Malik As-Soleh nih, itu berbeda dengan sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Selanjutnya, nah ini ada sebuah kuis untuk kakak-kakak dan teman-teman yang ada di rumah. Itu kesamaan budaya puasa Asyura yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim merupakan contoh dari teori apa? Kita tunggu ya jawabannya. Atau Gujarat, Mekah, Persia, Cina? Mari berpikir terlebih dahulu sebelum menutup pembahasan kita pada. Kalau kakak-kakak yang di rumah udah tahu jawabannya, mari kita buka bersama-sama ya. Itu untuk jawabannya adalah Gujarat. Jadi jawaban dari kesamaan budaya Asyura yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim itu merupakan contoh dari teori Gujarat dikarenakan ada kemiripan antara budaya Asyura dan makam Maulana Malik Ibrahim yang tertulis di situ. Terus cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika nanti ada pertanyaan atau sebuah kritik dari materi yang telah saya sampaikan, tolong diberi di kolom komentar ini ya. Nanti untuk materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya tunggu waktu dan kesempatan yang ada. Terima kasih, saya Desa Laurencia dari kelas 10 untuk memenuhi tugas informatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, selamat pagi dan salam informatika dan salam sejarah. Bring it down,